kenopnya mulus sampai ke ujung, dan spike-nya 1 2 3 4 5 6 tangkai bunga dalam satu pot seperti ini. Caranya mudah banget, aku akan bagikan caranya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Caranya mudah, tinggal ditekan aja tombol subscribe-nya dan tombol like. Jangan lupa biar lebih semangat saya memberikan tutorial, membuat tutorial yang bermanfaat ya, tentunya yang real dan bermanfaat. Ditekan aja dulu tombol like-nya, jangan lupa. Ngek. Udah, kita lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Buat teman-teman yang mau anggreknya seperti ini, ada 6 tangkai bunga ya dalam satu rumpun seperti ini. Yang batang yang paling besar ini, yang paling terakhir ada 4 kuntum. Sebetulnya ada 5, ini cuman gagal 1, gagal spike 1. Yang ini batangnya yang lama ada 2 kuntum, 2 tangkai, masing-masing 1 tangkai bunga. Caranya mudah, yang penting harus bersabar dulu. Karena jika ingin seperti ini kita harus puasakan dulu 1 interval pembungaan. Awalnya seperti ini lor. Ini batang yang mana ya? Yang ini nih saya puasakan. Yang dipuasakan yang ini. Awalnya kan ini udah pernah berbunga, kemudian tumbuh batang yang sebelah sini, dan yang ini saya tidak rangsang pembungaan, diberi pupuk pertumbuhan aja terus. Jadi setiap minggu kita beri pupuk pertumbuhan seminggu sekali. Ketika dia sudah tutup daun, tidak diberikan pupuk pembungaan, lanjut aja ke pupuk pertumbuhan terus. Kalaupun misal ya, kalau misal ada bunga pun ada spike di sini, kalau mau seperti ini dibuang aja, potek gitu, biarkan dia tumbuh tunas baru. Dan tumbuh tunasnya yang ini, tumbuh tunas barunya dia lebih besar, bisa dilihat ukurannya jauh lebih besar. Dan karena pada fase sebelumnya belum berbunga, jadi si energi itu terkumpul semua. Ketika ini udah siap dibungakan, barulah kita jos rangsang pembungaan, dan hasilnya seperti ini. Hasilnya cakep banget, rimbun banget seperti itu. Kalau perlu, kalau misalkan susah, kita bisa pakai bantuan ini, hormon 6-BAP. Ini hormon tunas sebetulnya ya, dalam konsentrasi tinggi. Ini sitokinin dalam konsentrasi tinggi ini bisa menumbuhkan tunas, tapi bisa menghambat pertumbuhan bunga dan akar. Untuk sifat dari sitokinin, makanya kita jangan terlalu banyak pemakaiannya, diteteskan aja di atas di sini 1-2 tetes sampai dia bengkak. Kalau misalkan sudah keluar bakas spek, sudah hentikan, karena kita untuk merangsang pertumbuhan di sini aja, untuk menghambat dominasi apikal dan merangsang pertumbuhan di titik-titik meristem. Jika terlalu banyak jadinya keki dan bisa gosong, khawatirnya begitu. Seperti yang ini terlalu banyak juga ke sini saya tetesnya, ini gosong spike-nya. Jadi sebaiknya diatur-atur aja, jangan terlalu banyak. Kalau perlu ya, tanpa ini pun gak masalah. Kalau untuk anggrek ini mudah banget berbunga loh, asli. Yang ini aja nih, kalau mau dibungakan ini udah berbunga segede gini, sekecil ini pun sudah berbunga. Kalau mau dibungakan tuh udah spike, udah tumbuh spike kalau mau. Tapi sebaiknya jangan dulu, kalau plannya kurang bagus jangan dibungakan. Plan yang seperti ini bunga dibuang aja, karena ini terlalu kecil, mau dibuang aja tangkai bunganya. Kalau mau plannya bagus, kalau mau dibungakan segede gini pun bisa. Untuk aplikasi ini, aplikasi hormon 6-BAP dilakukan pada fase daun seperti ini. Nah ini biarpun kecil sudah tutup daun ya, karena masih bibitan. Biasanya tidak keluar bunga. Kalaupun keluar bunga seperti yang tadi, dibuang aja karena masih terlalu kecil. Biasanya nih seperti ini contohnya aja. Ketika plan sudah besar dan daunnya seperti ini udah pasti tutup daun, tidak ada pertumbuhan lagi. Daun ini daun terakhir, nanti dia bentok segini, baru tumbuh tunas lagi baru. Nah dari tunas baru itu bisa lebih besar lagi. Daun yang seperti ini masih muda, kita tetes hormon 6-BAP. Kalau mau pakai hormon 6-BAP, tetes di sini pucuk. Ketika daun seperti ini dan dirangsang dengan pupuk pembungaan. Nanti ketika daun ini tua, dia langsung ke spike pertumbuhan di sini tuh terhenti, pertumbuhan daun terhenti, dan pertumbuhannya lanjut ke spike. Jangan terlalu tua. Kalau misalkan terlalu tua seperti ini, udah terlalu tua, biasanya susah dia mandek. Dia paling bagus seperti ini yang udah saya coba. Ketika daun paling atas udah yakin tutup daun paling atasnya masih seperti ini, tidak terlalu tua, menjelang tua. Untuk plant yang sudah dewasa dan siap dibungakan,
Kalau yang ini masih kecil, belum siap dibungakan, sebaiknya jangan. Yang ini juga karena terlalu kecil, ini saya buang seperti itu buah bunganya. Karena kalau memaksakan pembungaan nanti pertumbuhannya kurang bagus. Mending seperti ini aja, ditumbuhkan, dibesarkan dulu, suburkan dulu. Ketika sudah benar-benar subur, plannya bagus, gede, baru kita rangsang pembungaan, hasilnya maksimal lur, asli. Saya nggak bicara mengkosong ya, saya coba di sini. Dan di beberapa petani anggrek pun kalau mau kualitas bagus, speknya banyak, knopnya mulus. Nah seperti ini knop mulus. Biasanya kalau plant muda itu knop tuh gak semulus ini. Dia kadang ada kempes-kempes karena hama, biasanya ya hama trip atau hama yang lain. Tapi dari ini juga berpengaruh dari usia plant. Jika masih muda, biasanya dia rentan apa ya istilahnya, rentan gagal spek, gagal knopnya gampang rontok seperti itu. Ketika hama datang, plantnya kurang bagus, masih muda, dia tidak tahan, langsung ngedrop, stres dikit ngedrop. Kalau misalkan udah tua begini mah udah dewasa, dia speknya bagus, ketahanan tubuhnya, imunitas tubuhnya lebih bagus, knop pun lebih mulus, dan hasilnya lumayan lur, asli rimbun. Mantap ini, 6 tangkai bunga dalam satu pot begini, jadinya rimbun banget nantinya. Biarpun belum mekar tapi udah terlihat. Oh cakep, bakal kemeruyuk banget. Memang pembungaan yang spektakuler harus didukung juga dengan pemupukan yang bagus. Ini juga saya telat memupuk, hasilnya kurang panjang knopnya lur. Karena kan hari libur ini juga hari apa ini, akhir tahun baru, saya libur panjang hampir seminggu. Ini baru nyampe pisan, pas nyampe rumah disambut dengan knop-knop yang lumayan mantap. Yang ini juga ditinggal mudik, pas datang udah knop Crumenatum. Kalau yang ini ada beda, ini Dendrobium Crumenatum atau anggrek merpati. Khusus untuk yang ini yang spesies, jangan dibuang tangkai bunganya. Kalau sudah berbunga seperti ini jangan dibuang, dia bisa berbunga lagi, berkali-kali berbunga lagi dan lagi. Kalau untuk yang ini, ketika habis berbunga dibuang saja, biar tidak menghabiskan energi untuk pembungaan. Ketika dia sudah habis bunganya, tangkai bunganya kita buang, potong begitu. Kalau untuk yang ini nanti setelah berbunga kita buang. Kalau mau langsung dibungakan kembali bisa dari tunas baru. Kalau misalkan mau begini lagi, tunas barunya jangan dulu dibungakan, biarkan dulu dia gede. Setelah gede dia beranak lagi. Nah dari anak itulah kita rangsang pembungaan. Nah, biasanya di batang-batang tua pun ikut berbunga seperti yang ini, yang lainnya. Nah ini kan batang tuanya ikut berbunga, yang ini juga yang lama batang tuanya berbunga kembali seperti itu lur. Karena dia puasa satu interval pembungaan, satu interval pertumbuhan dia berpuasa dulu, jadi energinya terkumpul semua ketika kita rangsang pembungaan. Seperti inilah hasilnya, mantap. Untuk pemupukannya seperti ini cara pemupukannya, cara merangsang pembungaannya. Nah ini MKP monokalium fosfat, hanya fosfat dan kalium segini. Pakai pupuk yang lain tidak masalah, mau pakai Gandasil, pakai Gapiota atau yang lain. Pupuknya 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih, segini cukup. Jangan lupa diaduk sampai benar-benar tercampur merata agar penyerapan unsur haranya maksimal. Setelah diyakin teraduk semua atau kita pastikan semua udah tercampur, kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita bungakan. Yang ini udah siap dibungakan. Caranya boleh disiram, boleh juga direndam seperti ini. Direndam sebentar aja, jangan terlalu lama. Yang penting pastikan media tanam basah oleh pupuk, dan juga area perakaran tentunya basah oleh pupuk. Nah kurang lebih seperti ini. Jika tidak memungkinkan direndam seperti ini, disiram aja cukup, tapi sampai benar-benar basah area perakaran dan media tanam. Dan untuk yang ini bagian atasnya kita tetes dengan hormon 6-BAP.
Karena dendrobium seperti ini kan keluar bunga tuh dari sini, dari atas. Kita aplikasikan di pucuknya aja langsung di tengah. Bisa 1 atau 2 tetes per daun di titik tempat dia keluar bunga. Kita teteskan juga sebelah sini, mudah-mudahan dia bisa keluar juga, bisa double spike. Nah seperti ini kurang lebih. Intervalnya 1 minggu sekali pemupukan seperti ini, dan aplikasi hormon 6-BAP juga 1 minggu sekali. Jika sudah terlihat bakal spike-nya, segera hentikan 6-BAP dan pupuk tetap dilanjut setiap minggunya. Jika sudah spike-nya agak besar, kita bisa ganti dengan pupuk yang lebih majemuk unsur haranya. Jadi pupuk ada nitrogennya, tapi dengan kadar yang lebih sedikit tentunya, agar pertumbuhan spike-nya lebih bagus dan lebih maksimal. Udah tinggal diangkat dan kita simpan di tempat yang cukup sinar matahari. Untuk dendrobium dia membutuhkan sinar matahari berkisar 85 sampai 90%. Jadi dia cukup berteman dengan sinar matahari. Kalau kurang sinar matahari, dendrobium seperti ini kurang bagus pertumbuhannya, dan pembungaannya pun biasanya kurang bagus juga. Jadi tempatkan pada tempat yang cukup sinar matahari. Pupuk yang biasa saya gunakan untuk pertumbuhan, saya pakai Gandasil D ya untuk daun. Kalaupun tidak ada Gandasil, pakai yang lain gak apa-apa, pakai Gapiota atau Gromor gak masalah. Yang penting Bang pakai yang nitrogennya lebih banyak daripada kalium dan fosfat. Ketika kita merangsang pembungaan, saya biasa memakai pupuk MKP, pupuk tanpa nitrogen. MKP itu pupuk monokalium fosfat, jadi tanpa nitrogen. Nah ketika sudah seperti ini, knop seperti ini, atau yang seperti ini harusnya nih, yang masih kecil begini ya, ini diganti dengan pupuk yang lebih majemuk unsur haranya. Karena selain membutuhkan pupuk makro atau unsur makro, nitrogen, kalium, dan fosfat, juga membutuhkan unsur mikro pada fase seperti ini. Unsur mikro antara lain seperti mangan, boron, magnesium, dan yang lain-lain, agar menunjang pertumbuhan knop ke arah yang lebih bagus ya, sehingga knopnya bisa mulus seperti ini dan lebih tahan terhadap hama penyakit. Alternatifnya bisa pakai pupuk Gandasil B untuk pembungaan, ataupun Gromor ataupun Gapiota 67, atau dari merek apa aja tidak masalah. Yang penting yang biasa digunakan untuk anggrek, dan jangan pupuk tabur untuk sayuran ya. Saya tidak terlalu menyarankan pupuk tersebut karena kurang bagus untuk anggrek. Sebaiknya pakai pupuk yang tadi saya sebutkan aja, agar lebih bagus ke pertumbuhan knopnya. Dan untuk mencegah knop rontok, selain dari itu, dari pupuk, aplikasi pemupukannya jangan sampai kena spike atau knop. Jika terkena knop seperti ini atau spike, itu rawan rontok, spike-nya rawan gosong. Jadi untuk pemupukan sebaiknya di area perakaran aja cukup. Aplikasinya bisa disiram ataupun direndam, tidak masalah. Yang penting ke area perakaran dan media tanam, usahakan basah oleh pupuk. Dan untuk mengantisipasi hama penyakit, kita juga bisa mengaplikasikan insektisida dan fungisida secara rutin, minimalnya 1 bulan sekali ya, terutama ketika knop sedang seperti ini atau menjelang knop, itu rawan terkena hama penyakit, hama trip, biasanya kena trip ataupun serangga ataupun lalat buah. Nah di fase-fase seperti itu insektisida sangat diperlukan, dan juga pakai fungisida yang putih-putih itu fungisida. Terutama di musim hujan rawan jamur, jadi kita harus aplikasikan juga fungisida. Untuk aplikasi fungisida dan insektisida paling cepat 1 minggu sekali, atau setidaknya 1 bulan sekali kita semprot dengan insektisida dan fungisida. Kalau untuk fungisida kimia dan insektisida kimia bisa digabung, tidak masalah. Yang penting kita aplikasikan pada sore hari, jangan di siang hari. Kenapa harus di sore hari? Karena insektisida dan fungisida kimia itu bersifat panas. Jadi ketika kita aplikasikan di sore hari, malam harinya suhu cukup dingin dan tidak berefek buruk pada spike kita. Tetapi jika kita aplikasikan pada pada pagi hari, ketika siang hari khawatirnya cuaca terik panas, spike tidak kuat,
dan gosong. Jadi seperti itu kurang lebih cara aplikasi dan waktu aplikasinya. Untuk fungisida yang biasa saya gunakan, saya pakai fungisida tepung dari merek Antrakol. Kalau tidak ada bisa pakai merek lain, tidak masalah, yang penting fungisida ya, agar speknya bagus. Terutama di musim penghujan, fungisida cukup penting peranannya. Untuk insektisidanya saya pakai merek Decis, kadang pakai Dursban atau apa aja tidak masalah. Yang penting insektisida disesuaikan dengan dosis dan aturan pakai yang tertera di masing-masing label kemasan. Kita kembali ke pemupukan. Pada fase-fase seperti ini pemupukan sangat penting. Kenapa harus dipupuk? Karena pembungaan yang spektakuler membutuhkan nutrisi yang cukup banyak. Jika tidak dipupuk, resiko stres pasca berbunganya lebih tinggi. Jadi jika kita tidak pupuk, energinya dihabiskan untuk pembungaan, dan pasca berbunganya itu beresiko kurang bagus atau berefek buruk pada tanaman kita. Jadi tetap dipupuk. Cara ini berlaku untuk Dendrobium, sedangkan untuk Phalaenopsis atau anggrek bulan ini beda lagi treatmentnya, karena berbeda karakter antara Phalaenopsis dengan Dendrobium. Jadi untuk Dendrobium seperti tadi, sedangkan untuk Phalaenopsis nanti kita videokan khusus tutorial untuk Phalaenopsis, karena beda-beda karakternya. Jadi ditekan aja tombol subscribe-nya, jangan lupa ditekan dan juga tombol like-nya ditekan. Sekian aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.